Welcome back to my channel. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Dalam video ini aku akan membahas apa aja yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja di Hungaria ya. Jadi ini untuk teman-teman karena ini banyak yang proses Slovakia dipindah ke Hungaria, proses UK yang gagal dipindah ke Hungaria. Maka jadi banyak yang nanya, Mas ini kontrak kerjanya bener nggak Mas, ini apa bener kontrak kerjanya kayak gini. Kalau untuk kebenaran kontrak kerja aku nggak tahu ya, tapi emang kalau untuk poin-poin yang perlu diperhatikan ini berkaca pada beberapa temen yang dari PT lain juga, yang dari agensi lain itu aku perhatikan mirip-mirip ya. Jadi emang kontraknya mirip-mirip, jadi ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan biar teman-teman maksudnya benar-benar paham dengan kontrak yang teman-teman tanda tangani ya. Jadi jangan sampai teman-teman tanda tangan dan nggak tahu apa yang ditandatangani, gimana, apa aja syaratnya, nggak tahu ya. Sebelum masuk ke pokok inti permasalahan, nggak lupa aku ngingetin teman-teman untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng ya untuk notifikasi, biar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasinya. Jadi ini poin-poin penting ini aku bagi jadi 6 ya. Jadi ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu masalah gaji atau salary ya. Jadi nanti di kontrak itu ditulis gajinya itu net atau gross. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Kalau net itu berarti teman-teman sudah terima bersih dipotong pajak. Sedangkan gross teman-teman itu belum dipotong pajak. Jadi misal teman-teman ada kontrak kerja, misal katakanlah si A dapat kontrak kerja 220.000 foreign net, itu berarti sudah dipotong pajak dapatnya segitu. Biasanya itu dipotong estimasi dipotong pajak tertinggi, jadi dipotong pajak 33%. Jadi kalau teman-teman di bawah 25 tahun dapatnya lebih dari itu, karena itu minimum teman-teman yang dapat setelah dipotong pajak tertinggi. Jadi kalau 25 lebih jadi dapatnya segitu. Nanti ada lagi misal 250.000 foreign gross. Jadi gross itu teman-teman belum dipotong sama pajak. Jadi misal 250.000, misal teman-teman di bawah 25 tinggal potong 18%. Jadi nanti dapatnya sekitar berapa. Kalau teman-teman di atas 25 tahun dipotong 33%. Jadi baru dapat netnya ya, yang kita terima bersihnya segitu. Jadi bukan 250 itu sudah kita terima, tapi itu belum dipotong pajak. Jadi biar teman-teman, poin pertamanya itu ya, karena emang kita kerjakan pasti yang dicari gaji. Jadi daripada nanti teman-teman maksudnya ekspektasinya tinggi, oh ternyata gajiku segini, padahal itu belum dipotong pajak ya. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Nanti dicari di kontrak kerja yang ada tulisannya salary, atau kalau ditranslate ke bahasa Inggris gaji ya. Kalau bahasa Indonesia gaji itu berapa huruf, dan belakangnya pasti ada tulisannya net atau gross. Kalau misal pun nggak ada tulisannya, ditanyain ke PT atau agensinya ini net atau gross gitu aja ya, biar clear. Jadi teman-teman tidak berasumsi dan jelas kontrak kerjanya ya. Terus yang kedua, ada overtime sama bonus nggak? Jadi karena beberapa temen yang sudah berangkat ke sini itu di tempat kerjanya jam kerjanya cuma dari pagi sampai sore, jadi nggak ada overtime sama bonus. Karena kalau di sini kalau kita kerja dari sore sampai malam itu ada hitungan overtime atau bonus ya, tambah misal 30% atau 20%. Jadi dari basic salary kita masih nambah dikit. Tapi kalau kita kerjanya cuma satu shift cuma jam 8 sampai jam 4, kita nggak dapat overtime. Terus ada nggak waktu lembur gitu. Jadi biasanya di kontrak juga ada dijelasin. Kalau emang nggak ada langsung tanya aja ya kan. Terus yang ketiga, masa kontrak. Jadi masa kontrak akan tertulis di situ ya. Jadi kita kontraknya 2 tahun atau berapa. Misal seasonal worker, jadinya nanti kan 6 bulan. Kalau emang nggak seasonal worker kan rata-rata yang kesini 2 tahun dan bisa diperpanjang.
Jadi masa kontrak kerja pertama itu biasanya 2 tahun. Terus yang keempat yang perlu diperhatikan lagi adalah fasilitas setelah kontrak habis. Misal ada perpanjangan kayak tadi ya, bisa diperpanjang apa enggak setelah kontrak habis, dapat tiket pesawat untuk pulang apa enggak, ya untuk kayak seperti itulah. Maksudnya biar teman-teman sebelum tanda tangan kontrak itu semuanya udah jelas, clear, jadi teman-teman nggak ada penyesalan ntar setelah sampai sini atau setelah menjalani kerja di sini ya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan nomor 5 adalah fasilitas yang kita dapatkan selama kita bekerja di sini. Jadi ada macam-macam ya fasilitasnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ntar akomodasi atau mes. Aku yakin sih setauku semua di sini dapat mes ya, dapat akomodasi. Jadi itu pasti tertulis, soalnya kalau di visa sebelum kita ngambil visa itu ada alamat kita nanti akomodasinya di mana. Terus transport ke mes sampai tempat kerja itu menggunakan bis jemputan kah, atau dikasih fasilitas sepeda, ataukah emang mesnya deket dengan pabrik jadi kita bisa jalan kaki, atau dikasih kartu transportasi umum ya. Jadi beda-beda. Kayak aku contohnya yang kerja dan teman-temanku yang kerja di tempatku itu dapat fasilitasnya kartu transportasi umum. Jadi tiap bulan kita dapat kartu baru untuk transportasi umum. Dan ada lagi yang di perusahaan lain itu dapatnya jemputan ya, jadi diantar jemput. Terus ada lagi yang cewek-cewek kerja ya karena tempat kerjanya deket, jadi dia dapat fasilitas sepeda. Terus dapat makan apa enggak. Jadi memang ini beda-beda ya, ada yang dapat ada yang enggak. Biasanya kalau yang dapat juga dapat makan siang, terus pas di kerja ya maksudnya, ada yang enggak, memang itu beda-beda ya. Terus yang keenam dan yang terakhir, ini yang kawan-kawan perlu ketahui adalah, ini penting ya, adanya masa probation atau masa percobaan selama 3 bulan. Jadi setauku di semua kontrak yang aku lihat, maksudnya di teman-teman yang kerja di tempat lain juga itu ada masa probation atau masa percobaan selama 3 bulan ya. Jadi selama 3 bulan itu akan ada penilaian atau review ya dari kinerja kita, apakah layak untuk melanjutkan kontrak kedua tahun atau enggak. Kalau dinilai tidak layak ya kita akan di-cut 3 bulan itu. Jadi 3 bulan itu udah kita istilahnya di PHK lah ya, di-cut kontraknya. Dan emang di situ tertulis jelas ya di kontrak kerja, jadi kita nggak bisa komplain kok baru 3 bulan udah diputus kontrak, padahal di kontrak itu ada. Makanya itulah pentingnya untuk memahami kontrak, pentingnya untuk memahami isinya. Jadi teman-teman kalaupun mau komplain itu ada dasarnya. Kalau emang udah tertulis di kontrak kan kita nggak bisa komplain, karena itu emang sudah kita tanda tangani dengan sadar dan itu dengan setujuan kita. Jadi kita sudah mengiyakan, kita siap kalau kita dirasa tidak layak selama 3 bulan, kita siap untuk di PHK. Jadi itu yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi biar teman-teman siap, misal ekspektasinya tidak terlalu tinggi atau sesuai ekspektasi teman-teman, jadi pas berangkat itu mantap. Dan ini juga bukan hanya berlaku untuk di Hungaria ya, ini untuk kontrak kerja dimanapun, mau di Slovakia mau di Poland. Itulah pentingnya membaca kontrak kerja, jadi biar teman-teman lebih siap, jadi tahu poin-poinnya yang perlu di highlight atau perlu diperhatikan. Jadi sekian info dari saya, karena ini di luar dingin banget, udah musim gugur ya, tapi ini udah belum musim winter tapi udah dingin banget. Jadi semoga info ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang kurang atau belum paham atau mau yang ditanyain, bisa DM aku di Instagram ya, aku tulis di bawah seperti biasa, atau inbox di Facebook, nanti aku tulis di bawah ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang sedang proses atau gak tahu tentang info kayak gini, biar bermanfaat untuk orang lain. Dan terima kasih.